Cerita kita berawal di sebuah dunia fantasi, di mana ada seorang cewek yang lagi menyatakan cintanya kepada seorang kesatria muda dan langsung ngajak nikah. Walaupun udah ditolak mentah-mentah, lucunya cewek ini sama sekali gak nyerah dan terus aja maksa buat dilamar. Nah, gak lama setelah kejadian itu, di dalam sebuah dungeon yang gelap, kita akhirnya bertemu dengan si kesatria tadi yang ternyata bernama Rusian. Di sana, dia lagi asik berpetualang bareng partinya yang terdiri dari si cewek yang lagi dimabuk cinta tadi, yaitu si Ako. Lalu ada kesatria lain bernama Swen, dan seorang mage bernama Apricot yang sering dipanggil sebagai Master. Namun, di tengah serunya mereka bertarung melawan monster Orcs, terungkaplah sebuah fakta bahwa semua petualang epik ini cuman ada di dalam game RPG online. Di dunia nyatanya, kita melihat karakter utama kita lagi asik duduk di kamarnya sambil mainin game ini. Keesokan harinya, cerita membawa kita ke kehidupan nyata sang protagonis yang bernama Nishimura Hideki. Dia ini ternyata cuma seorang siswa SMA biasa yang juga seorang wibu garis keras alias otaku. Di sekolah, Hideki sempat diejek oleh teman sekelasnya yang bernama Akane gara-gara hobi otakunya itu. Meskipun ada teman lain yang coba menengahi biar suasananya nggak panas, Akane malah langsung pergi gitu aja dengan nada ketus. Setelah kejadian itu, tiba-tiba seorang guru masuk dan ngasih pengumuman supaya semua murid kumpul di ruang gimnasium. Menariknya, pas lagi jalan ke sana, Hideki gak sengaja nabrak seorang cewek pemalu yang saking malunya langsung lari terbirit-birit. Sesampainya di gimnasium, acara pertemuan pun langsung dibuka dengan pidato dari sang ketua OSIS yang karismatik bernama Gosuin. Menjelang malam tiba, Hideki akhirnya balik lagi ke habitat aslinya, yaitu mabar game Legendary Age atau LE. Di sini, dia sempat ngejelasin sedikit soal mekanik gamenya. Ternyata sekitar setahun yang lalu dia udah bikin sebuah klan bernama Alecat atau dibaca Aliat bareng teman-teman online-nya. Gak cuman itu, Hideki juga ngenalin sosok istri virtualnya di dalam game, yaitu Ako. Hideki mengaku kalau pernikahan di dalam game ini jadi semacam pelampiasan karena kisah cintanya di dunia nyata lumayan ngenes. Di tengah permainan, Rusian, Ako, dan teman-teman satu party mereka mulai asik ngobrol. Sampai akhirnya topik tentang nyatain cinta tiba-tiba muncul. Semua ini bermula ketika Swen curhat kalau dia baru aja ditembak sama seseorang di dunia nyata. Mendengar itu, aku yang emang benci banget sama hal-hal berbau romansa di dunia nyata, langsung protes dan nyindir Rusian yang dulu berkali-kali nolak perasaannya. Rusian pun ngebela diri dan bilang kalau dia males nikah di game karena punya trauma. Dulu, dia pernah nyatain cinta ke karakter cewek di game, ternyata pas ketahuan pemain aslinya adalah Om-Om. Mendengar alasan kocak itu, aku gak mau kalah. Dia cerita kalau dia juga pernah dilamar sama om-om di game, yang bikin dia trauma sampai keluar klan dan main solo. Tapi dari situ aku sadar kalau gender asli pemain di dunia nyata itu gak penting. Yang penting avatar di gamenya itu imut. Pengakuan polos aku ini sontak bikin temen-temennya ngakak. Setelah itu, aku pun minta maaf karena udah bikin suasana jadi canggung dan kembali menegaskan rasa cintanya yang bucin banget ke Rusian. Hal ini sukses bikin protagonis kita pusing 7 keliling. Karena dia mulai susah ngebedain mana perasaan baper di dunia nyata dan mana yang cuma sekedar di dalam game. Kemudian obrolan makin seru pas aku bilang kalau dia suka banget baca buku. Sementara Master bikin pengakuan mengejutkan kalau di dunia nyata dia itu adalah seorang gadis SMA. Tentu aja teman-temannya gak langsung percaya gitu aja. Gara-gara pada ragu, Master akhirnya nantangin mereka buat ngadain meet up alias ketemuan di dunia nyata. Singkat cerita, hari pertemuan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hideki udah standby nunggu di lokasi yang disepakati. Gak lama kemudian, aku datang langsung kenalin Hideki dan tanpa ragu langsung nempel-nempel manja di lengannya. Tapi yang bikin Hideki jantungan adalah kedatangan teman sekelasnya yaitu si Akane, yang ternyata adalah orang dibalik karakter kesatria berotot yaitu Swen. Kejutan belum berhenti sampai di situ, karena anggota terakhir yang datang adalah sang ketua OSIS yaitu Gosuin, yang ternyata adalah sosok dibalik karakter Master. Pertemuan perdana klan mereka di dunia nyata pun akhirnya resmi dimulai. Setelah kumpul semua, mereka mutusin buat mampir ke kafe biar bisa kenalan lebih santai. Sesi perkenalan dimulai dari sang ketua OSIS Gosium Kyo. Lalu dilanjut oleh Segawa Akane si pemain Swen, kemudian Nishimura Hideki, dan terakhir si imut Tamako Ako. Di sini, fakta mengejutkannya adalah mereka berempat ternyata satu sekolah. Bahkan Akane, Ako, dan Hideki ada di angkatan yang sama. Sambil nongkrong, Hideki nanya ke Akane kenapa dia nolak cowok yang nembak dia di sekolah. Akane ngejelasin kalau dia cuma pengen meminimalkan jejak online-nya biar gak ketahuan main game. Mendengar itu, aku dengan polosnya nyaranin biar Akane nikah aja di dalam game kayak dia sama Hideki, biar bisa bucin sambil tetap main game. Pernyataan ini sukses bikin Hideki sadar lagi kalau dia beneran punya istri di dunia maya. Di tengah asiknya ngobrol, Kyo ikut cerita soal latar belakangnya.
Ayahnya ternyata adalah direktur sekolah dan keluarganya tajir melintir, punya banyak bisnis dan juga sekolah. Sayangnya keluarga Kyo super ketat dan melarang dia buat punya teman di dunia nyata. Karena kesepian, dia akhirnya merayu keluarganya biar diizinkan main game online. Dan dari situlah dia bisa ketemu sama mereka semua. Waktu pun berlalu hingga senja menyapa, dan mereka akhirnya mutusin buat pulang. Saat mau pisah, Hideki sempat nyeletuk dan minta maaf karena selama ini ngira mereka semua cowok. Akane langsung ngegas dan ngancem bakal ngasih pelajaran fisik ke Hideki kalau berani sok kenal di sekolah nanti. Setelah Akane pergi, Hideki yang lagi jalan berdua sama Ako akhirnya jujur dari hati ke hati. Hideki ngaku kalau alasannya nerima lamaran Ako di game itu murni karena dia beneran suka sama Ako. Gak peduli apa gender, usia, atau siapa Ako di dunia nyata. Mendengar pengakuan manis itu, Ako langsung kegirangan. Dia pun membalas perasaan Hideki dan nyatain cintanya secara langsung di dunia nyata, yang lagi-lagi bikin protagonis kita ketar-ketir dan emosi dan salah tingkah. Malam harinya, klan mereka asik mabar lagi di dalam game. Di sesi kali ini, Swain ngubah avatarnya biar lebih mirip sama Akane di dunia nyata. Sementara itu, Kyo ngasih instruksi tegas ke mereka semua buat manggil dia dengan sebutan master kalau lagi di sekolah. Dan setelah itu mereka mulai pamitan buat lockout. Menariknya, pas aku pamit duluan buat mandi, imajinasi liar Hideki sebagai cowok normal langsung traveling ngebayangin yang iya gitu. Pada akhirnya di dalam game itu cuma tersisa Swain dan Rusian. Di momen ini, Swain ngingetin Rusian buat gak terlalu deket-deket sama aku di dunia nyata. Ya, biar gak jadi bahan gosip aneh-aneh lah di sekolah. Keesokan harinya di sekolah, Akane kelihatan salah tingkah dan bingung gimana harus bersikap pas ada di dekat Hideki. Tapi, situasi malah jadi makin kacau balau pas aku tiba-tiba muncul. Tanpa peduli sama rencana awal buat pura-pura gak kenal, aku malah nyamperin Hideki dan dengan santainya ngumumin ke sesi kelas kalau mereka berdua itu udah nikah. Panik rahasia wibunya terbongkar, Akane langsung narik aku keluar kelas. Parahnya, aku malah ngulangin kebiasaannya dan manggil Akane pakai nama karakternya yaitu Swain. Sesamanya di luar kelas, Akane dan Hideki pelan-pelan ngasih pengertian ke aku kalau mereka berdua kurang setuju dipanggil pakai nama game di kehidupan nyata. Tapi mereka berjanji kalau persahabatan mereka bakal tetap utuh. Awalnya, aku kelihatan bingung banget buat mencerna itu semua, tapi akhirnya dia bisa paham dan nerima penjelasan mereka. Setelah balik ke kelas, aku ngasih tahu Hideki kalau dia udah bikinin bekal makan siang buat dimakan bareng. Dan dia beralasan kalau itu emang tugasnya karena status mereka yang udah jadi suami istri. Mendengar hal itu, Hideki kembali menegaskan kalau pernikahan mereka itu cuma ada di dalam game. Dari rentetan kejadian ini, Hideki dan Akane akhirnya sadar kalau aku benar-benar gagal ngebedain mana dunia game dan mana realita. Karena bingung, mereka pun nemuin Kyo buat ngejelasin situasinya. Di sana, aku curhat kalau dia beneran cinta sama Hideki di dunia nyata karena Hideki selalu memperlakukan dia dengan sangat baik di dalam game. Bukannya bersimpati, Akane malah nyeletuk dan ngatain Hideki kayak burung bangkai, alias cowok yang cuma manfaatin cewek di dalam game, yang jelas saja langsung bikin protagonis kita emosi. Untuk mengatasi masalah ini, Kyo akhirnya turun tangan dan ngusulin rencana buat ngubah cara pandang aku. Intinya, tujuan utama mereka sekarang adalah ngajarin aku tentang batas antara game dan kehidupan nyata. Masih di hari yang sama, Kyo ungkapin fakta mengejutkan kalau dia sengaja mendirikan klub game online di sekolah murni buat ngebantu aku membedakan rasa takut di dunia nyata dan juga di game. Awalnya sih, Akane males ikutan, tapi gara-gara disogok pakai PC gaming sultan di ruang klub, dia langsung luluh dan mau gabung. Saat malam tiba, Hideki lagi asik main solo di game. Tanpa disangka-sangka, dia malah ketemu sama Nekohime, karakter cewek yang dulu pernah dia tembak. Di momen nostalgia ini, Rusian cerita ke Nekohime gimana pengalaman bareng temen-temennya udah ngebantu dia buat misahin dunia nyata dan juga game. Nekohime pun jujur kalau dia senang banget bisa ketemu Rusian lagi. Keesokan paginya di sekolah, aku lagi-lagi nyamperin Hideki di kelas dan dengan polosnya manggil dia suami atau pacarnya. Gara-gara kelakuannya ini, seorang guru sampai nyamperin Hideki buat nanya apa mereka beneran pacaran. Apalagi aku kelihatannya gak punya teman lain. Untungnya, Kyo cepet tanggap dan langsung nyela percakapan itu sambil narik Hideki pergi ke ruang klub. Sesamanya di klub, baru ketahuan deh kalau aku sebenarnya noob alias kurang jago main gamenya. Sebagai cowok yang bisa diandalkan, Hideki pun turun tangan jadi guru dadakan buat ngajarin aku cara milih baju equipment sampai strategi main. Di penghujung hari pas jalan pulang bareng, aku ngaku ke Hideki kalau dia emang sering banget bolos sekolah. Tapi dia yakin banget bakal bisa lulus asalkan Hideki terus dukung dia. Pas mereka lagi istirahat minum, aku buka-bukaan cerita kalau orang tuanya jarang banget ada di rumah. Dan itulah alasan yang bikin dia jadi kecanduan main game buat ngusir kesepiannya. Di hari berikutnya, progres mabar mereka udah makin jago. Tapi Akane ngingetin kalau mereka malah kehilangan fokus sama tujuan utama dibentuknya klub itu.
Situasi makin gawat pas Kyo ngasih peringatan kalau klub mereka bakal dibubarin kalau mereka gagal dapat guru pembimbing. Beralih ke dalam game, Hideki sebagai Rusian nyoba nyari saran ke Nekohime soal masalah Ako ini. Nekohime ingetin kalau tindakan Ako itu susah ditebak dan satu kesalahan kecil aja bisa berakibat sangat fatal. Kembali ke dunia nyata, Hideki nyoba ngomong serius sama Ako buat tentuin batasan. Dia nekenin kalau mereka itu murni cuma temenan, bukan pasangan suami istri. Dan nama aslinya juga Hideki, bukan Rusian. Pas tahu Hideki abis ngobrol sama cewek lain, Ako bukannya sadar malah bereaksi ngamuk cemburu. Balik lagi ke dalam game, Hideki cerita ke Nekohime kalau Ako sampai tahu soal pertemuan mereka. Tepat pas Nekohime pamit pergi, tiba-tiba Ako muncul mergokin mereka. Karena udah kepalang tanggung, Hideki akhirnya ngungkapin fakta kalau Nekohime ini sebenarnya adalah cowok yang dulu pernah dia tembak. Mendengar kenyataan itu, Ako makin murka dan pergi sambil bersumpah bakal balas dendam ke Nekohime. Keesokan harinya, Ako beneran bolos sekolah dan gak datang ke klub. Tahu-tahu dia malah login ke game dan bikin pengumuman gila kalau dia mau ketemuan langsung meet up sama seorang cowok dari dalam game. Di momen ini, aku sengaja ngebalikin kata-kata Hideki soal misahin game dari kenyataan, sambil keras kepala bilang kalau Rusian gak perlu ikut campur soal apa yang dia lakuin di kehidupan nyatanya. Saat senja mulai turun, protagonis kita terlihat panik dan ketar-ketir banget. Gak lama setelah itu, Akane dan Kyo datang ngebawa kabar gawat kalau jadwal ketemuan aku sama si cowok misterius itu jam 6 sore. Awalnya, si Hideki nolak buat ikut campur, tapi karena dia sadar kalau dia beneran sayang dan pengen lindungin aku di dunia nyata, dia akhirnya buru-buru lari buat nyamperin gadis itu. Sesamanya di sana, Hideki dengan gagah berani langsung ngeklaim dirinya sebagai suami aku dan ngelarang keras aku ketemuan sama cowok aneh dari game. Ternyata terungkaplah sebuah plot twist konyol. Orang di balik karakter Nekohime itu aslinya adalah Saito, guru perempuan di sekolah mereka sendiri. Tentu aja, ini sukses bikin protagonis kita melongo kebingungan. Saito pun ngasih penjelasan kalau dia sengaja main pakai karakter cowok biar terhindar dari cowok-cowok creepy di dalam game. Sayangnya, aku yang udah terlanjur emosi gak mau terima alasan itu dan nekat mau nyerang Saito pakai tongkat dari raselnya. Hideki pun nyoba melerai, tapi ujung-ujungnya Saito dengan santai berhasil menaklukkan mereka berdua. Singkat cerita, adegan beralih ke ruang klub. Di sini, Saito akhirnya setuju buat jadi guru pembimbing klub mereka. Walaupun dia mau nerima posisi itu gara-gara dipaksa oleh Kyo, Saito tetap ngasih syarat tegas kalau mereka semua nggak boleh bolos kelas. Setelah masalah itu beres, protagonis kita mulai ngejelasin ke aku tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah dia nembak Nekohime dulu. Termasuk soal pertemuannya dengan klan ekstremis yang cuma peduli sama game. Di momen ini, Akiyama, teman sekelas Akane, kebetulan lewat dan ngeliat betapa susahnya aku ngebedain mana game dan mana dunia nyata. Kembali ke dalam klub, anak-anak nyoba ngejelasin situasi aku ini ke Saito. Mereka juga nyoba merasionalisasi kelakuan aku dengan ngaku kalau kadang mereka juga suka bingung ngebedainnya. Mendengar hal itu, Saito yang khawatir malah nyaranin biar klubnya dibubarin aja. Namun untungnya, Kyo langsung ngeluarin kartu asnya. Kyo menggunakan semacam materi pemerasan buat neken Saito, yang akhirnya bikin guru itu luluh dan ngebiarin mereka lanjutin aktivitas klub sementara dia pergi rapat. Sepulang sekolah, aku kelihatan murung banget gara-gara dia gak dapat barang gacha langka. Padahal Kyo udah beliin banyak banget item buat dia. Dia pun curhat ke Hideki soal nasib sialnya yang emang udah bawaan dari lahir dan sempat kepikiran buat berhenti main aja. Sebagai cowok peka, Hideki nyoba ngibur dan ngajak aku makan es krim yang sukses bikin senyum aku balik lagi. Keesokan harinya di sekolah, Hideki lagi asyik digodain sama teman-temannya soal aku. Tepat saat itu, Akane muncul. Hideki nyoba nyapa, tapi Akane langsung ngebungkam dia pakai tatapan sinis. Melihat temennya begitu, Akiyama maju dan minta maaf atas kelakuan Akane. Beralih kembali ke ruang klub, aku datang dengan wajah super capek. Dicerita kalau keseringan nyamperin Hideki ke kelasnya bikin teman-teman sekelasnya mulai ngejek dia, dan dia ngerasa risih sama perhatian berlebih itu. Gak disangka-sangka, Akiyama tiba-tiba masuk ke ruangan dan langsung kaget pas tahu Akane juga main LA bareng mereka. Akane yang panik setengah mati nyoba mengelak dan langsung narik Akiyama keluar ruangan. Dia ngerasa sedih banget karena citra gadis SMA normalnya udah hancur berantakan. Selanjutnya, kita melihat Hideki login ke LA sebagai Rusian. Dia nungguin yang lain bareng aku, walaupun mereka agak ragu Akane bakal masuk. Karena yang lain belum pada muncul, mereka akhirnya mutusin buat pergi kencan nostalgia, inget-inget momen pertemuan pertama mereka di game. Nah, di tengah kencan ini, sampailah mereka di sebuah penginapan. Pas ngeliat ada pasangan lain masuk ke kamar, insting aku mulai jalan. Dia ngode ke Rusian, kalau berhubung mereka udah nikah, sah aja dong kalau mereka ngobrolin hal-hal intim. Sambil
sambil pelan-pelan ngasih tahu apa yang dia pengen Rusian lakuin ke dia. Sontak aja, Hideki langsung kicep, ketakutan dan kabur dari penginapan itu. Saat ngelanjutin perjalanan, mereka malah ketemu Nekohime yang lagi berniat ngumpulin anggota klan lamanya. Anggota klan itu sempat salah paham dan kira protagonis kita itu penguntit sampai mau ngajak berantem. Tapi Hideki milih mundur dan pergi bareng aku. Kemudian Hideki gak sengaja melihat seorang gadis bernama Sete lagi diserang monster. Hideki pun turun tangan nyelamatin cewek yang ternyata masih pemula atau newbie itu. Gara-gara ngelihat interaksi sok akrab itu, aku langsung cemburu buta dan nuduh Hideki udah selingkuh. Tentu aja Hideki buru-buru ngeyakinin aku kalau dia sama sekali gak kenal Sete dan murni cuma niat nolong. Keesokan harinya di klub, suasana hati Akane lagi bagus banget karena Akiyama udah janji gak bakal bocorin rahasia game online mereka. Tapi pas mereka lagi siap-siap mabar di dalam LA, suasana damai itu hancur berantakan saat Sete tiba-tiba muncul. Cewek newbie itu langsung lari dan nempel-nempel manja di lengan protagonis kita. Yang jelas saja hal itu bikin aku kepanasan. Rusian ngenalin Sete ke grup sebagai pemain baru dan berjanji bakal ngejagain dia. Sayangnya, Sete makin lunjak dan gak mau ngelepasin Hideki. Sambil terang-terangan bilang kalau dia lebih suka sama Hideki. Aku yang ngeliat adegan itu dari deket cuman bisa menahan kesel luar biasa. Gara-gara kejadian itu, keesokan harinya aku ngusulin biar mereka pindah main game online lain aja. Mereka akhirnya nyoba main Ultra Force, sebuah game FPS tembak-tembakan di mana aku ternyata jago banget alias dia itu pro player. Di hari berikutnya, protagonis kita kelihatan tepar banget akibat begadang main game semalaman. Di saat yang sama, aku mulai kumat dan nyamain kehidupan nyata kayak game tembak-tembakan. Tiba-tiba, sebuah plot twist besar terjadi. Di sini, Akiyama muncul nanyain soal game LA dan ngungkapin rahasia kalau karakter Sete yang manja itu sebenarnya adalah dirinya. Tentu aja pengakuan ini bikin semua orang shock berat. Terutama Akane yang langsung depresi lagi karena merasa kehidupan SMA-nya bener-bener udah tamat. Yang lebih parahnya lagi, aku langsung hancur hatinya pas ngeliat Akiyama dengan santainya megang lengan Hideki di dunia nyata. Akiyama sengaja ngelakuin itu biar ngejelasin ke aku kalau hubungan mereka di kehidupan nyata tuh gak seintim di dalam game. Meskipun Hideki udah mati-matian nyoba nenangin aku, gadis itu malah menangis histeris dan lari kabur. Menyikapi insiden pelik ini, mereka akhirnya minta saran ke Kyo. Kyo nyaranin biar aku dikasih waktu sendiri dulu buat tenangin diri. Namun, berhari-hari berlalu tanpa ada satupun pesan atau kabar dari aku. Karena terlanjur khawatir, Hideki nekat masuk ke LA sebagai Rusian buat nyari istri virtualnya itu. Hideki emang berhasil nemuin aku, tapi aku malah curhat kalau dia niat nge-maxin levelnya biar bisa berinkarnasi jadi karakter baru di game. Gak cuman itu, aku juga bilang mau putus sekolah dan pengen hidup di dunia LA aja karena udah muak sama dunia nyata. Awalnya Hideki panik, tapi pelan-pelan dia sadar kalau ini sebenarnya adalah cara aneh aku buat memperbaiki diri. Protagonis kita pun bertekad buat ngebantu aku, pastinya dengan metodenya sendiri yang gak kalah unik. Saat menjadi perjalanan pulang, Hideki dan Akane berbagi momen deep talk, di mana Akane ngaku ngerasa nyaman banget dan pengen bisa terus sama Hideki. Dia juga memohon supaya Hideki bisa bawa aku kembali ke mereka. Keesokan harinya, Hideki beneran datang ke rumah aku. Lucunya, ibunya aku super santai dan nyambut Hideki dengan hangat gara-gara aku sering cerita soal dia. Ibunya bahkan santai aja manggil Hideki dengan sebutan menantu, lalu ninggalin mereka berdua di rumah sambil ngasih kunci kamar aku ke tangannya. Hideki ngasih tahu aku dari luar kalau dia mau masuk. Walaupun aku udah teriak nolak, Hideki tetap nekat buka pintu dan malah mergokin aku yang lagi cuman pakai pakaian dalam. Saking kagetnya, Hideki langsung nutup pintu rapat-rapat dan nunggu aku ganti baju. Setelah aku ngizinin masuk lagi, Hideki buka pintu. Dan aku di sini malah udah telanjang bulat tanpa busana sama sekali. Dengan polosnya aku beralasan kalau dia lagi nyiapin mentalnya. Hideki yang udah panik langsung keluar lagi, nyuruh aku pakai baju yang bener sebelum dia masuk. Saat akhirnya dia bisa masuk dengan aman, aku udah berekspektasi kalau Hideki bakal mohon-mohon biar dia mau balik ke sekolah. Namun tak disangka, Hideki malah bilang kalau satu-satunya alasan dia datang adalah murni buat main bareng. Sepanjang hari itu, Hideki fokus ngelatih aku main LA. Sampai akhirnya pas tahu gadis-gadis yang lain udah pada login, Hideki minjem laptop dari Kyo dan ikut masuk buat mabar bareng teman-temannya. Di dalam game, Hideki ngomong ke Nekohime kalau dia punya rencana buat ikut-ikutan berhenti sekolah. Awalnya Nekohime ragu, tapi karena ingat Hideki pernah minta buat mempercayai metodenya, Nekohime pun setuju-setuju aja. Mendengar itu, aku langsung panik dan protes ke Hideki di kamarnya. Aku nekenin kalau Hideki berhenti sekolah, dia bakal kehilangan teman-temannya. Nah, lewat taktik cerdik inilah, Hideki ngebalikin logika itu ke aku, bikin gadis itu sadar kalau situasinya juga sama persis.
Hideki ngeyakinin aku kalau dia bakal selalu ada buatnya dan mereka bisa terus main game bareng selamanya. Berkat bujukan maut itu, aku akhirnya mau kembali ke sekolah. Keesokan harinya di sekolah, kita bisa ngelihat aku dengan ragu-ragu masuk ke kelasnya. Sayangnya dia langsung dikerumunin sama pertanyaan cewek-cewek sekelas yang bikin dia cemas. Untungnya Akiyama muncul bak pahlawan dan ngumumin ke seisi kelas kalau aku tuh punya pacar yang sampai rela jenguk dia saking khawatirnya. Pengungkapan manis ini sontak bikin cewek-cewek sekelas pada kagum dan sukses naikin mental aku. Malam harinya di dalam game, Rushan cerita sebuah rahasia ke aku tentang temennya yang bernama Yuman. Dulu, mereka berdua pernah sumpah gak bakal nikah lagi di game setelah sama-sama sakit hati ditolak. Tapi ujung-ujungnya si Yuman malah nikah sampai 3 kali lagi di dalam LA. Mendengar cerita itu, aku buru-buru ngeyakinin Rushan kalau dia gak bakal pernah nyeraikan suaminya itu. Sambil kembali ngungkapin rasa cintanya. Sebagai tanggapannya, protagonis kita membalas perasaannya. Tapi dia bergumam pelan kalau rasa sayangnya ke aku itu sebenarnya udah melampaui batas permainan. Gara-gara kelepasan jujur, Hideki langsung diserang rasa grogi setengah mati sampai dia panik, mutusin koneksi, dan kabur ninggalin aku sendirian di dalam game. Keesokan harinya, kejadian kocak terjadi di kelas. Bu guru saya itu kelepasan manggil Hideki pakai nama karakternya yaitu Rushan di depan umum. Gak lama setelah itu, aku kelihatan lagi dipaksa sama Akiyama buat milih baju dari majalah fashion. Begitu ngeliat protagonis kita, aku auto lari dan langsung meluk Hideki erat-erat. Beralih ke ruang klub, aku, Hideki, dan Akane lagi pada kumpul. Aku ngomel-ngomel soal majalah tadi, sampai akhirnya Akane ngejelasin kalau majalah itu sebenarnya semacam panduan buat ngedapetin pengalaman masa SMA yang normal. Mendengar itu, mereka semua langsung ngerasa sedih dan down pas nyadar betapa butuh banyak banget XP buat bisa berbaur di dunia nyata. Di saat yang pas, Kyo masuk ke ruangan dan ngerti banget penderitaan mereka. Buat ngilangin penat, Hideki ngusulin buat mabar Legendary Age, nyusul CT dan bersenang-senang bareng. Di dalam game, mereka sibuk ngebantu Kyo nyari style mainnya sampai Kyo berhasil nge-summon pet alias hewan peliharaan yang dia kasih nama sebagai mutan. Tapi Akane malah ngomelin Kyo gara-gara ngabain buku panduan atau manual yang udah dia kasih. Akane juga ngingetin aku buat lebih merhatiin manual karena hal-hal kayak gitu penting banget, bahkan di kehidupan nyata sekalipun. Awalnya, semua orang lagi asik dan santai, sampai akhirnya Master ngebawa kabar buruk soal ujian akhir yang udah di depan mata. Gara-gara itu, klub terpaksa ditutup sementara buat fokus belajar. Dalam perjalanan pulang, Hideki baru tahu kalau nilai UTS aku hancur lebur dan parahnya lagi, aku sama sekali belum persiapan buat ujian akhir. Hideki pun mulai overthinking, mikirin dampaknya. Kalau aku sampai gak lulus, liburan musim panasnya bakalan hangus. Dan rencana Hideki buat nembak aku juga otomatis bakal berantakan. Di tengah lamunannya itu, adik perempuannya yang bernama Mizuki tiba-tiba datang minta diajarin belajar. Gara-gara interupsi adiknya ini, Hideki langsung dapat ide brilian dan buru-buru pergi dari sana. Adegan pun beralih ke dalam LA, di mana semua anggota klub kompak bahu-membahu ngajarin aku pelajaran sejarah dan matematika secara online. Singkat cerita, setelah ujian kelar, Nekohime ngebawa kabar gembira kalau aku berhasil lulus. Karena udah lega, semua orang mulai logout, cuma nyisain Akane, Kyo, sama Hideki di dalam sana. Di momen sepi ini, Hideki diam-diam minta tips ke mereka berdua gimana caranya nembak aku. Keesokan harinya sepulang sekolah, Kyo ngusulin ide buat ngadain acara kemah klub di alam terbuka. Dan semua orang antusias setuju, termasuk guru mereka yaitu si Saito. Pas lagi jalan pulang bareng, protagonis kita asik jalan di sebelah aku sambil nginget-inget contekan tips nembak cewek yang dikasih sama Akane dan juga Kyo. Di sela-sela itu, aku tiba-tiba nanya ke Hideki baju renang kayak gimana yang bisa bikin Hideki tergoda. Hideki dengan santai jawab kalau baju renang apa aja pasti cocok. Setelah itu, Hideki minta aku buat berhenti sebentar di taman terdekat. Di taman ini, Hideki mutusin buat buang semua contekan itu karena ngerasa berlebihan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Hideki akhirnya nyatain perasaannya dan minta aku buat jadi pacarnya. Tapi sayang seribu sayang, Hideki malah ditolak mentah-mentah sama si aku. Malam harinya, kita melihat Kyo dan Akane lagi di rumah Hideki, ngeliatin wajah nelangsa si protagonis yang habis ditolak. Akane pun inisiatif nelpon buat nanya langsung ke aku alasan penolakan itu. Ternyata alasannya bener-bener mind blowing. Aku ngejelasin kalau selama ini dia udah nganggep dirinya sebagai istri sah Hideki. Jadi kalau dia nerima tawaran buat jadi pacar, itu sama aja kayak turun pangkat atau malah kayak perceraian. Makanya pernyataan cinta Hideki tadi kedengarannya sama sekali gak masuk akal buat si aku ini. Hari perkemahan musim panas pun akhirnya tiba. Sejak fajar menyingsing, semua anak udah pada bangun. Pas semuanya udah kumpul, Kyo bikin pengumuman horor.
yang mana gak bakal ada internet selama 24 jam ke depan. Sontak aja, aku langsung teriak ketakutan. Selama di perjalanan mobil menuju lokasi, Hideki duduk kejepit di antara Akane dan aku. Pas yang lain lagi pada tidur, Hideki teringat obrolan rahasia bareng Kyo dan Akane. Tujuan asli dari kemah tanpa internet ini sebenarnya adalah untuk ngejauhin aku dari dunia maya, yang selama ini selalu jadi pelariannya tiap kali realita mengecewakannya. Inti dari rencana ini adalah ngebantu aku biar bisa menghargai asiknya dunia nyata. Termasuk dengerin pernyataan cinta yang tulus dari Hideki biar aku bisa ngebedain mana batas antara kenyataan dan juga di game. Setibanya di lokasi, mereka kaget bukan main karena cabin yang dimaksud ternyata adalah sebuah mansion mewah milik keluarga Kyo. Persis kayak fasilitas pantai pribadi yang pernah mereka datengin dulu. Setelah beres-beres, aku langsung pamer baju renangnya. Kecantikan aku ini sukses bikin Hideki kaget sekaligus terpesona dan langsung memujinya habis-habisan. Lalu tiba-tiba, cewek-cewek lain muncul dan ngambil kesempatan dalam kesempitan buat ngolesin sunblock ke tubuh aku. Dan lanjut ngolesin ke tubuh Hideki sambil meraba-raba seluruh badannya. Sesudah momen itu, Saito ngajak mereka berenang di laut. Awalnya mereka asik main sendiri di pantai. Pas udah pada naik ke darat, Saito malah ngomelin mereka karena gak main bareng-bareng dan ngewajibin mereka buat main sebagai satu grup penuh sampai sore. Menjelang malam, Hideki lagi berendam di pemandian air panas cowok sambil mikir gimana caranya biar bisa bersikap lebih dewasa di depan aku. Tiba-tiba aja, aku nyelonong masuk ke kamar mandi cowok dengan cuma berbalut handuk yang nyaris gak nutupin lekuk tubuhnya. Karena ketangkap basah, Hideki refleks berdiri saking kagetnya. Aku cuma diam natap Hideki dari atas sampai bawah sebelum akhirnya dia buru-buru diseret keluar ke kamar mandi cewek. Saat malam semakin larut, Kyo ngusulin buat pesta barbeque. Berhubung cuma aku doang yang jago masak, setelah perut kenyang, aku dan Hideki duduk berdua ngeliatin teman-teman mereka main pasir. Di momen pas ini, Hideki nyalain beberapa kembang api yang bikin suasana jadi super magis dan romantis. Saking terharunya, aku sampai meneteskan air mata bahagia. Gak mau kehilangan momen emas, Hideki langsung nyatain cintanya lagi. Kali ini aku membalas perasaannya dan bikin hati Hideki berbunga-bunga. Namun, kebahagiaan itu agak sedikit ternoda. Hideki perlahan nyadar kalau aku sebenarnya masih gagal ngebedain realita dan game. Karena aku membalas perasaannya dengan mikir kalau mereka berdua itu beneran pasangan suami istri. Sesamanya kembali di cabin, Hideki nyeritain kenyataan ini ke cewek-cewek lain. Dan mereka pun sepakat kalau misi besar kemah kali ini dinyatakan tidak berhasil. Keesokan harinya, Kyo ngajak mereka pindah lokasi ke Hotel La Flores yang punya tema serba Los Angeles. Di tempat ini, Kyo ngasih mereka kode akses buat ikutan event khusus. Begitu masuk ke dalam game LA, mereka takjub karena latar gamenya bener-bener mirip 100% sama hotel tempat mereka nginap. Gak cuman itu, seluruh fasilitas hotel juga udah disetting biar mereka bisa beli barang-barang in-game langsung dari sana. Bahkan sampai ke menu makanannya. Puas jalan-jalan, mereka akhirnya ngeborong berbagai macam barang di hotel dan balik ke kamar masing-masing buat nyobain item baru mereka. Apalagi tiap kamar emang udah disediain PC gaming Sultan buat akses gamenya. Adegan pun beralih ke dalam game dimana Rusian lagi berduaan sama aku. Sambil nungguin yang lain login, aku ngundang Rusian buat masuk ke kamar virtualnya. Tapi anehnya, pas baru aja masuk, koneksi Rusian sempat terputus sebentar sebelum akhirnya nyambung lagi. Di momen berduaan itu, aku ngusulin biar mereka ngobrol manjat dan genit layaknya pasangan suami istri. Namun, Rusian malah merespon dengan senyum menyeringai nakal, seolah-olah karakter itu lagi dikendaliin sama orang lain. Sementara itu di dunia nyata, Hideki yang lagi ada di kamar hotelnya tiba-tiba aja ditendang paksa keluar dari game tepat pas dia baru masuk ke kamar virtual aku. Panik, dia buru-buru nyoba login lagi, tapi malah muncul notifikasi kalau passwordnya salah. Seketika itu juga, Hideki langsung teringat omongan Kyo soal kasus peretasan akun alias hacker. Dan dengan perasaan ketar-ketir, dia langsung lari ngibrit nyamperin kamar aku. Pas pintu kamarnya dibuka, aku kelihatan shock berat dan langsung meluk Hideki erat-erat ketakutan. Sesamanya di dalam kamar aku, Hideki langsung ngecek riwayat obrolan atau chat history di PC-nya. Ternyata ada hacker penipu yang nyamar jadi Rusian dan sempat minta foto-foto aneh ke aku. Untungnya, insting aku tajam banget. Dia bisa ngerasain kalau itu bukan suaminya dan langsung nolak permintaan si penipu itu. Setelah sadar akan situasinya, aku pun minta maaf ke Hideki karena awalnya dia beneran gak nyadar kalau cowok di dalam game tadi bukan Hideki yang asli. Gak lama setelah kejadian itu, cewek-cewek lain pada kumpul di kamar aku dan mereka pun mengambil kesimpulan kalau password akun Hideki emang beneran udah dicuri. Beralih ke lobby game, kalau karakter Rusian miliknya udah dihapus total sampai bersih dan beberapa barang berharganya udah dijual sama si hacker. Meski nyesek, Hideki mutusin buat beli balik barang-barangnya dan minta bantuan ke salah satu temannya di dalam game. Di sisi lain,
Aku ngerasa putus asa banget dan nangis karena ngira suami virtualnya udah mati dan terhapus selamanya. Melihat istrinya sedih, Hideki pun pelan-pelan ngeyakinin aku kalau cuman karakter gamenya aja yang hilang, sedangkan dia sendiri bakal terus ada buat aku. Demi membantu Hideki, cewek-cewek lain langsung balik ke kamar masing-masing buat mantengin market di dalam game, berharap bisa nemuin dan ngambil balik barang-barangnya Rusian. Tanpa disangka-sangka, Hideki tiba-tiba login lagi pakai karakter alt atau akun lamanya, dan langsung ngubungin pemimpin klan ekstremis yang ternyata mau berbaik hati ngebantuin dia. Selain itu, teman-temannya Nikohime juga ngasih kabar gembira karena mereka berhasil dapetin kembali cincin kawin Ako dan Rusian. Walaupun mereka berhasil nemuin beberapa barang Rusian yang dijual di toko game, harganya ternyata udah di markup gila-gilaan, jadi mahal banget. Karena merasa bersalah, Kyo yang emang tajir melintir langsung nawarin diri buat ngebayarin semuanya. Berkat kerjasama mereka, sedikit demi sedikit Hideki berhasil dapetin barang-barangnya lagi. Hal ini tentu aja bikin aku girang bukan main, dan dengan bucinnya dia nganggap kalau semua ini bisa terjadi berkat kekuatan cinta mereka. Keesokan harinya setelah kembali ke sekolah, tepatnya pas lagi briefing evaluasi acara kemah klub, Hideki dapat dukungan penuh dari Kyo yang terus nekanin seberapa kuat ikatan hubungannya dengan aku. Pas mereka udah masuk ke dalam game lagi, cewek-cewek dapat info kalau para admin game alias GM gak bisa nangkep si hacker gara-gara alamat IP-nya selalu berubah dan gak cocok. Tapi jalan terang mulai muncul saat sang penyihir hitam, si pemimpin klan ekstremis, ngasih tahu kalau si hacker ini hobi banget pamerin barang curiannya di sebuah blog, termasuk barang-barang milik Hideki. Berkat info emas ini, otak Hideki langsung muter nyari ide cemerlang buat ngejebak si hacker. 3 hari pun berlalu, dan kita bisa ngelihat Kyo, Akane, serta Hideki lagi asik ngejalanin rencana rahasia mereka. Di tengah kesibukan itu, aku tiba-tiba datang berkunjung ke rumah Hideki. Aku ngaku kalau dia baru sadar, tanpa adanya karakter Rusian di game, secara teknis dia bukan lagi istri Hideki. Meskipun aku kelihatan ngambek dan marah-marah gemes, dia tetap ngebawain makanan buatan tangannya buat Hideki dan nyuruh protagonis kita itu buat jaga kesehatannya. Adegan pun beralih nampilin si hacker yang lagi ngeliatin sebuah blog. Blog itu ternyata adalah umpan yang sengaja dibuat sama Hideki. Isinya majang semua barang-barang langka milik teman-temannya Hideki. Sesuai rencana, si hacker langsung masuk perangkap dan kepancing pengen ngebeli barang-barang yang ada di blog itu. Keesokan harinya pas lagi ngumpul di klub, mereka merhatiin gerak-gerik si hacker di dalam game yang tiba-tiba ngehubungin Hideki. Si hacker ngajakin transaksi RMT atau real money trading, alias tuker item game pakai uang beneran. Yang mana ini adalah pelanggaran keras terhadap aturan game. Tepat di momen itulah, para admin game langsung turun tangan menciduk si pelaku. Akhirnya terungkaplah kalau alasan Hideki rela ngabisin banyak banget waktu buat ngejebak si hacker ini cuma satu, yaitu karena si hacker udah berani bikin istri virtualnya menangis. Berkat jebakan Hideki, pihak admin sekarang punya segudang bukti pelanggaran si hacker dan siap ngebawa kasus ini ke jalur hukum. Sebagai happy ending dari kasus ini, admin ngasih tahu kalau akun lama Hideki emang udah diblokir permanen, tapi sebagai gantinya karakter Rusian kesayangannya udah berhasil dipulihkan seutuhnya. Setelah rentetan drama itu selesai, cewek-cewek pada janjian buat nginep bareng di mansion super luas milik Kyo. Dan kali ini Akiyama juga ikut diajak. Walaupun aslinya ngerasa khawatir, aku tetap maksain diri dateng buat latihan bersosialisasi dan berinteraksi sama orang lain tanpa ada Hideki di sampingnya. Begitu nyampe di sana, mereka langsung disambut meriah sama jajaran staf rumah tangga Kyo yang pada terharu bahagia ngelihat majikan mereka akhirnya punya teman main. Mereka kemudian diantar ke kamar tidur, dan Akiyama yang penasaran malah nemuin sebuah pintu rahasia di dalam kamar itu. Pas dibuka, ternyata itu adalah ruangan khusus tempat PC gaming dewa milik Kyo yang punya banyak banget monitor. Tanpa ngebuang waktu, mereka mulai ngerjain tugas liburan sekolah. Tapi dasarnya emang aku, dia malah lupa semua materi pelajaran dan milih kabur alasan ke kamar mandi. Biar gak kecolongan, Akiyama akhirnya ngikutin aku buat mastiin gadis itu gak nyelinap pergi. Sehabis mandi, aku bareng Akiyama iseng keliling-keliling buat menjelajahi mansion Kyo yang gede banget itu. Langkah mereka lalu terhenti saat nemuin sebuah perpustakaan, di mana mereka gak sengaja nemuin peti tersembunyi yang isinya beneran harta karun, yaitu album foto masa kecilnya Kyo. Lagi asik-asiknya ngintip, tiba-tiba salah satu pelayan Kyo muncul ngagetin mereka dan dengan maksa nyuruh mereka berdua buat gabung ke klub penggemar Kyo. Sontak aja, kedua gadis itu langsung lari terbirit-birit saking ngerinya. Sementara itu di ruangan lain, Kyo dan Akane yang lagi serius belajar kaget pas denger suara jeritan mereka. Di momen hening itu, Kyo sambil tersenyum ngebatin kalau Akane ini sebenarnya beneran peduli dan punya perasaan ke Hideki, terlepas dari sikap sundere dan pura-pura gak pedulinya kalau lagi di depan umum. Kembali ke aku dan Akiyama, mereka yang lagi asik kabur akhirnya milih ngumpet di suatu tempat. Memanfaatkan momen berduaan ini,
Akiyama ngeberanin diri buat nanya ke aku, apa dia mau jadi temennya. Sayangnya setelah keluar dari persembunyiannya, mereka baru sadar kalau mereka kesasar di dalam rumah saking gedenya itu mansion. Akhirnya pas nyasar di taman, mereka cuma bisa teriak-teriak manggil Kyo minta tolong diselamatin. Begitu berhasil diselamatkan, ketahuanlah kalau tugas sekolah aku belum kelar sama sekali. Alhasil, mereka maksa aku buat nyelesain semua tugasnya sebelum jam makan malam. Pas lagi asyik makan malam, aku yang iseng malah ngejailin Akane pakai air dan mangkuk cuci tangan. Gara-gara kehebohan itu, mereka berempat sepakat buat mandi bareng di pemandian air panas mansion. Di dalam pemandian yang super luas itu, Akane mulai ngomel dan ngeluh frustasi gara-gara dia jadi satu-satunya cewek yang dadanya rata. Apalagi pas dia lagi bantuin ngebilasin badan aku yang aduh itu. Akane juga sempat nyindir kalau Hideki tuh kayaknya lebih suka sama cewek yang badannya langsing. Gara-gara panik denger omongan Akane, aku langsung nyari handphonenya dan nyoba nelpon video call ke Hideki buat nanya langsung pendapat suaminya soal bentuk tubuhnya. Kelakuan absurd aku ini langsung bikin cewek-cewek lain panik dan rebutan buat ngegagalin panggilan itu. Tapi aku cukup gesit. Dia berhasil menghindar dan tepat pas mereka mau ngerampas HP-nya, aku malah ngelempar HP itu ke arah Akiyama. Dengan sigap, Akiyama langsung matiin HP-nya biar seolah-olah Hideki nggak ngangkat teleponnya. Insiden barusan bikin cewek-cewek di sana sadar satu hal mutlak. Aku bener-bener bakal hilang kendali dan berbuat nekat kalau nggak ada Hideki di dekatnya. Saat malam semakin larut, mereka semua udah siap-siap buat tidur bareng di kasur lantai yang super lebar. Dan Kyo pun ngungkapin rasa terima kasihnya karena mereka udah mau nginep. Di tengah obrolan pillow talk itu, Akiyama penasaran dan nanya gimana perasaan asli aku di dunia nyata tentang pernikahan virtualnya sama Hideki. Begitu aku ngejelasin isi hatinya, semua cewek di sana langsung syok dan kaget bukan kepalang denger jalan pikiran aku. Saking paniknya, mereka sampai buru-buru login ke dalam game malam itu juga buat nyari Hideki dan minta bantuannya. Mau respon panggilan darurat itu, Hideki akhirnya ngobrol serius sama aku di dalam game. Hideki mulai cerita soal masa lalunya bareng mantan healer andalannya yang bernama Isela. Dan ngasih tahu betapa Isela selalu ada buat nolongin dia kapanpun dia butuh. Awalnya, aku ngerasa cemburu dan susah paham. Tapi perlahan-lahan dia mulai ngerti maksud dari cerita itu. Memanfaatkan momen pas ini, Hideki pelan-pelan minta aku buat berhenti kor-kor ngaku kalau mereka udah nikah pas lagi di sekolah nanti. Dan dia juga ngusulin biar mereka jalanin hubungan secara normal layaknya teman sekolah biasa. Bukannya dengerin, aku malah nganggep omongan serius Hideki itu cuma lelucon belaka dan mulai balik ngegodain Hideki dengan ada main-main. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka kembali ke sekolah, teman-teman cowok Hideki terus-terusan ledekin dia dengan ada bercanda. Beruntungnya, Akane datang menyelamatkan keadaan dan langsung narik Hideki menyendiri. Akane diam-diam minta nasihat ke Hideki gimana caranya biar dia bisa balik jadi cewek SMA normal lagi. Soalnya dia ngerasa udah lupa caranya bersikap biasa. Pas mereka lagi asik deep talk, Akiyama tiba-tiba nyela obrolan mereka. Bukannya ditanggepin serius, Akiyama malah diledekin soal peliharaannya yaitu si Mutan. Gara-gara pet itu sering banget bikin party mereka kalah pas lagi mabar. Setelah Akiyama pergi sambil cemberut, Akane dan Hideki baru sadar dan mulai nanya-nanya kemana perginya aku. Karena khawatir, Hideki langsung berinisiatif nelpon aku. Ternyata aku lagi bikin ulah. Dia santai aja di rumah belum ganti baju seragam sama sekali gara-gara lupa kalau hari ini tuh hari pertama masuk sekolah. Dan malah dia asik nungguin mereka online di game. Pada akhirnya aku datang terlambat banget pas upacara pembukaan sekolah udah jalan. Hideki tetap ngasih pujian manis ke aku karena dia udah berhasil nahan godaan dan gak jadi bolos sekolah. Setelah bel pulang sekolah berbunyi, anak-anak langsung ngumpul di ruang klub. Di sana guru mereka yaitu Saito ngasih tahu soal festival budaya SMA mereka yang udah di depan mata. Sayangnya, syarat buat ikutan festival itu adalah tiap klub wajib mamerin pencapaian mereka. Padahal klub game online ini sama sekali belum punya prestasi apa-apa. Gak kehabisan nakal, Kyo langsung ngusulin ide cemerlang buat ikutan acara perang kastil di LA, semacam kompetisi PvP gitu. Rencana utamanya adalah menangkan perang itu, masang lambang sekolah di bendera kastil, terus mamerin kemenangan epik mereka di festival nanti. Pas lagi jalan pulang bareng, aku curhat ke Hideki kalau dia sebenarnya gak suka sama event baru itu karena ngerasa skill mainnya masih cukup banget. Meski begitu, wajah aku tetap sumringah karena dia seneng banget bisa jalan bareng berduaan sama Hideki. Selain itu, aku juga cerita kalau kelasnya bakal buka stand makanan lokal buat festival nanti. Tapi nada suaranya kedengaran lemes dan kurang semangat pas ngomongin hal itu. Kemudian, saat sesi latihan di dalam LA, fakta pahit terungkap. Karakter Kyo, Akane, dan Hideki ternyata masih terlalu ampas alias lemah banget buat mode PvP seberat itu. Kocaknya, cuman karakter aku doang yang jago dan berhasil bertahan hidup.
Sadar akan kelemahan itu, mereka sempat debat antara mau ganti topik presentasi festival atau nekat nyari ekipmen tempur yang lebih OP. Pada akhirnya, mereka sepakat milih opsi kedua di pertempuran awal buat ngerebut kastil pertama. Pertarungannya beneran barbar dan intens banget sampai mereka gagal nembus tembok kastil. Mereka sempat mikir buat ngebangun monster raksasa, tapi sadar kalau mereka kekurangan anggota buat ngelakuin itu. Lalu tiba-tiba aja, timnya Saito datang menyelamatkan keadaan. Tim Saito ini anggotanya banyak dan overpower, sampai akhirnya mereka sukses ngerebut kastil pertama. Namun sayangnya kebagian itu gak bertahan lama karena ada tim lain yang jauh lebih mengerikan datang dan ngusir mereka dari kastil kedua. Keesokan harinya di sekolah, pas lagi sibuk-sibuknya nyiapin festival, aku tiba-tiba teriak histeris. Protagonis kita dan Akane yang panik langsung lari nyamperin aku. Ternyata kelasnya aku mutusin buat bikin maid cafe atau cafe pelayan buat festival. Dan parahnya lagi, aku malah ditunjuk jadi kepala pelayannya. Gara-gara itu, aku sekarang ketiban sial harus ngurusin semuanya sendirian. Mulai dari nyiapin kostum pelayan yang menggoda, ngatur jadwal, bikin buku panduan, dan tete bengek lainnya. Melihat temennya mau nangis, Akane buru-buru nenangin aku dan berjanji kalau Kyo sama Hideki bakal full support bantuin ngurus kostum, yang akhirnya bikin aku bisa napas lega. Beralih ke ruang klub, Kyo datang bawa bala bantuan yaitu Akiyama dan Saito. Kyo ngejelasin kalau dia emang sengaja minta tolong mereka buat memperkuat party mereka. Begitu masuk ke dalam game, anak-anak dibikin melongo. Ternyata selain Akiyama, si Kyo yang sultan ini juga udah nyewa sekelompok kuil tentara bayaran kelas atas yang namanya Wallenstein. Pas ketemu di LA, anak-anak ngelihat langsung gimana gagahnya geng Wallenstein yang full pakai perlengkapan dewa. Melihat peluang emas ini, Kyo sebagai master langsung ngajuin tawaran aliansi antara klan Alikets dan Wallenstein. Tapi pas lagi nyusun strategi tempur, anak-anak mulai nyadar kalau tentara bayaran ini tuh isinya orang-orang arogan yang seenaknya sendiri. Wallenstein mulai ngeluarin perintah tanpa peduliin batas kekuatan anak-anak Alikets. Bahkan pas sudah diambang penyerbuan kastil, mereka dengan teganya ngejarin aku sama Akiyama sebagai umpan tumbal. Habis itu, Wallenstein langsung maju ngebantai musuh dan naklukin kastil sendirian tanpa butuh bantuan anak-anak. Pada akhirnya, pemimpin tentara bayaran itu nyuruh Kyo buat naruh kristal mereka, yang otomatis bikin kastil itu sah jadi milik klan Alikets. Setelah urusan selesai, geng Wallenstein pergi gitu aja dan ninggalin anak-anak di dalam kastil. Tepat di saat anak-anak mikir kalau semuanya udah beres dan mereka cuma tinggal pamerin hasil ini di festival, walaupun rasanya hambar karena menang giveaway, tiba-tiba terjadi pengkhianatan brutal. Wallenstein ngelanggar aliansi. Dia berbalik nyerang dan membantai anak-anak tanpa ampun buat ngerebut kastil itu di menit-menit terakhir event. Pas acaranya kelar, anak-anak dihidupin lagi di dalam kastil. Kyo yang kesel langsung ngomel dan ngeritik pemimpin Wallenstein karena udah ngeremehin karakter asli mereka. Bukannya ngerasa bersalah, si pemimpin itu dengan santainya nyuruh anak-anak buat mundur, sambil ngasih isyarat menantang buat pertemuan mereka selanjutnya. Saat hari beranjak gelap, mereka semua pulang. Di jalan, Akane curhat ke Akiyama. Dia ngaku kalau walaupun mereka kebantai, dia malah ngerasa bersemangat banget karena kemenangan instan tadi emang kerasa gak pantas buat mereka. Meskipun begitu, tetap aja dia kesel setengah mati gara-gara udah dimanipulasi. Di sisi lain, Hideki dan aku lagi ngobrolin soal persiapan kafe kelas mereka buat festival. Aku tiba-tiba sedih dan minta maaf karena ngerasa nggak berguna. Ditambah lagi dia masih kecewa gara-gara kalah perang tadi. Alih-alih marah, Hideki malah ngasih pujian manis ke aku. Hideki bilang kalau aku tuh udah banyak berubah dan makin dewasa. Kalau dulu aku pasti milih kabur dari situasi yang gak enak, sekarang aku berani ngadepin semuanya. Mendengar pujian itu, aku langsung girang lagi. Gak mau buang kesempatan, Hideki langsung ngasih motivasi tambahan kalau minggu depan mereka masih punya satu kesempatan terakhir buat ngerebut kastil. Hideki nyemangatin aku buat berjuang habis-habisan menuju kemenangan tanpa penyesalan. Hari-hari pun berlalu, kita ngeliat Hideki lagi ngobrol berdua sama Kyo. Pas Hideki manggil Kyo dengan sebutan presiden, Kyo malah protes dan nyuruh Hideki manggil pakai nama depannya aja. Soalnya mereka udah jadi temen deket yang saling percaya. Pas Hideki nurut manggil namanya, Kyo langsung tersipu malu dan kesenangan banget. Karena ternyata belum pernah ada cowok yang manggil nama depannya secara langsung. Di tengah obrolan itu, Hideki curhat soal kekhawatirannya ngadepin pengepungan kastil yang bakal datang. Kyo dengan santai nenangin Hideki dan ngaku kalau dia udah ngeborong banyak item dewa buat persiapan perang. Protagonis kita sempat ketar-ketir mikirin duit yang dikeluarin ke pasti gede banget. Tapi Kyo ngotot mau bertanggung jawab penuh atas semua rencana sultannya ini. Sepeninggal Kyo, Hideki jalan masuk ke kelas.
Dan matanya langsung disuguhi pemandangan Akane, Akiyama, dan Ako yang lagi cosplay pakai seragam pelayan yang super imut dan juga sangat menggoda. Bikin deg-degan lagi, mereka bertiga kompak nyapa Hideki dengan sebutan tuan atau master. Mereka cerita kalau baju-baju gemes ini hasil sumbangan dari Kyo. Hideki sempat kagum dan mikir kalau Kyo emang jago banget jadi pemimpin. Sayangnya, Ako buru-buru ngancurin ekspektasi itu dengan ngaku kalau sejauh ini mereka belum ngerjain apa-apa dan cuman modal baju doang. Karena nggak tega, Hideki akhirnya nemenin Ako nemuin teman-teman sekelasnya buat curhat soal betapa menderitanya Ako ngurusin ini semua. Hideki mohon ke mereka buat bantuin Ako bikin manual dan jadwal piket. Mengingat waktunya tinggal seminggu, cewek-cewek sekelas langsung bertukar pikiran nyari cara cepat nyelesain tugas. Di momen ini, Hideki ngajarin aku sebuah trik berharga, yang mana jangan gengsi buat minta maaf dan juga minta tolong. Sama kayak pas mabar di LA, minta tolong ke orang lain pas lagi kewalahan itu wajar banget. Ngandelin orang lain itu bermanfaat, sebuah pelajaran hidup yang Hideki pelajari dari game online. Mendapat pencerahan dari Hideki, aku langsung semangat 45 nyusun strategi jitu buat ngerebut kastil selanjutnya. Pas hari H tiba, aku ngusulin buat bikin aliansi sama klan yang selalu nemenin Nekohime. Klan itu langsung setuju. Selain karena pengen balas dendam buat Nekohime yang pernah disakitin sama tentara bayaran, mereka juga emang punya hubungan baik sama anak-anak. Gak berhenti di situ, aku juga mohon ke sang penyihir hitam buat ikut gabung. Setelah merenung sejenak, sang penyihir hitam akhirnya setuju karena dia juga nggak sabar pengen ngejatuhin tentara bayaran itu. Adegan pun berlanjut nampilin 3 klan sekutu ini lagi asik latihan tempur bareng, mamerin semua kemampuan mereka yang udah di-upgrade gila-gilaan. Menjelang hari H festival budaya, para siswa di sekolah sibuk mempersiapkan dan menghias tempat acara. Sementara itu di klub game online, anak-anak lagi fokus ngatur strategi pengepungan kastil bareng Hideki dan juga Ako. Mereka ngabarin kalau lobby-lobby mereka ke bos tentara bayaran gagal total. Soalnya si bos menganggap tugas pertahanan kastil itu ngebosenin. Meskipun begitu, Kyo ngasih warning keras kalau kastil itu kemungkinan besar bakal dipenuhi klan-klan saingan. Jadi mereka harus tetap waspada, apalagi mereka punya pertempuran tertunda sama si tentara bayaran. Kembali masuk ke LA, Kyo berdiri gagah ngumpulin semua klan sekutu dan ngasih pidato motivasi buat pertempuran yang akan datang. Begitu war dimulai, mereka kaget ngeliat kastil yang tadinya ngibarin bendera tentara bayaran dengan cepat direbut sama klan pemilik sebelumnya. Yang berarti ada pengkhianatan lagi ke kelompok kita. Sebagai tanggapan atas kekacauan ini, Kyo langsung putar otak, ngubah taktik pertahanan dan nunjuk CT buat ngelola senjata pengepungan. CT yang ditemenin raksasa di sisinya langsung luncurin lengan si monster kayak rudal, menghancurkan gerbang kastil sampai hancur berkeping-keping dan pertempuran pun dimulai. Walaupun pertahanan musuh tangguh banget, Akiyama berhasil nyiptain pengalihan ciamik yang bikin mereka bisa nyusup diam-diam ke dalam kastil. Perlahan tapi pasti, mereka berhasil menaklukkan semua musuh dan dengan penuh kemenangan merebut kastil, nyicipin manisnya kemenangan. Tapi jangan senang dulu, pertempuran belum berakhir. Dengan cuma 20 menit tersisa hingga acara selesai, klan musuh lagi OTW buat ngerebut balik kastilnya. Semua klan aliansi termasuk protagonis kita langsung bergegas buat ngelawan ancaman yang ada di depan mata. Di momen epik ini, Kyo yang disupport penuh sama Ako dan Nekohime langsung luncurin serangan mematikan yang sukses membasmi semua musuh dalam satu gerakan. Memasuki 10 menit terakhir yang bikin jantungan, geng tentara bayaran Welestein akhirnya muncul, memicu pertempuran sengit ronde kedua. Terlepas dari instruksi strategi Kyo buat ngelawan mereka, kekuatan damage tentara bayaran ini emang nggak ngotak dan sukses ngalahin pertahanan mereka. Saat musuh udah nembus dinding kastil, Akane datang bawa skuadronnya. Tapi naas, mereka dengan cepat dikalahkan, ninggalin Akane berdiri sendirian. Akane nekat menipu tentara bayaran dan membalas, sukses melenyapkan satu musuh sebelum akhirnya mereka menjatuhkannya. Dengan hanya sisa waktu 2 menit, tentara bayaran mengarahkan pandangan mereka pada Hideki yang jadi satu-satunya orang yang ngejaga pintu takhta. Musuh nyiapin serangan mematikan, tapi tiba-tiba Akiyama turun tangan, narik serangan kolektif musuh ke dirinya sendiri. Dia bikin pengorbanan tertinggi, menyerahkan nyawanya demi kemenangan tim. Melihat hal itu, anggota klan lain yang tersisa ikut serta dalam pertarungan, berkolaborasi buat ngalahin sisa tentara bayaran, hingga hanya menyisakan pemimpin mereka dan sang tank. Sang tank musuh langsung nyerang Hideki yang juga seorang tank, sukses mencegah Hideki buat ngejaga pintu takhta. Tanpa hambatan, Bats, si pemimpin tentara bayaran berhasil mencapai ruang takhta, di mana kristal kelompok kita berada. Namun di sana, ia disambut oleh perlawanan Kyo. Dengan hanya 1 menit tersisa di acara tersebut, Bats menerjangnya.
tetapi gagal melukai Kyo gara-gara persediaan ramuan darahnya yang melimpah. Bates kemudian manggil tanknya buat minta bantuan, yang berhasil ngelukain protagonis kita sebelum akhirnya ngeluarin serangan spesial mematikan ke arah Kyo. Di detik-detik kritis itu, aku turun tangan pasang badan, nyebabin serangan itu meleset dari Kyo. Meskipun Bates akhirnya membunuh aku, keberadaan istrinya itu dikagumi oleh semua orang di klub. Hitung mundur detik terakhir pun dimulai, dan ketika mencapai angka 0, Bates gagal ngalahin Kyo atau ngancurin kristalnya. Kelompok kita sukses mengklaim kemenangan, dan game menghadiahi mereka dengan hadiah berlimpah karena berhasil merebut kastil. Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, Bates yang biasanya arogan itu ngakuin kalau kemenangan Kyo bukanlah karena item sultan yang dibelinya. Kyo menjawab dengan elegan kalau kemenangan bersama teman-temannya adalah hadiah yang sebenarnya, bukanlah sebuah uang. Merasa terhibur dengan jawaban itu, Bates pun pamit pergi bersama kliennya. Kemudian rahasia kecil pun terungkap. Ternyata Kyo lah yang ngebeliin komputer canggih yang selama ini mereka pakai di klub pakai uangnya sendiri. Protagonis kita lalu ngobrol sama Ako kalau pengorbanan diri buat tujuan yang baik itu ternyata kerasa memuaskan banget. Ako ngungkapin kalau dia sekarang punya motivasi baru buat berubah. Dan Hideki langsung mendesaknya buat nyalurin semangat membara ini ke festival budaya, yang tentu aja sukses bikin aku terkejut. Hari festival budaya pun tiba. Kita bisa melihat Kyo serta Hideki dengan bangga memamerkan kemenangan perebutan kastil mereka, meskipun tingkat partisipasi stand mereka rendah alias sepi. Protagonis kita kemudian jalan keliling dan ketemu Akane. Awalnya sih Akane jauh dan jaga jarak, tetapi kemudian dia mulai bersikap banget, ngundangnya buat berbagi makanan, dan dengan manis nyebut Hideki sebagai teman. Selanjutnya, Hideki ngunjungin kafe pelayan tempat teman-temannya yang lain nunggu. Tiba-tiba, aku lari ngibrit keluar dengan pakaian pelayannya. Hideki sigap menghentikannya, mendorong aku buat kembali ke dalam dan memberikan yang terbaik, yang langsung disetujui sama aku. Saat aku menyapanya dengan hangat, protagonis kita sadar dan mengakui dalam hati kalau sapaan manis itu mungkin emang gak biasa diucapin sama seorang pelayan kafe, karena itu adalah sapaan khusus buat suaminya tercinta ini. Festival berlanjut meriah dengan penampilan Bu Guru Saito yang ngadain konser keren di sekolah. Saat senja tiba, semua orang udah pada pulang, hanya menyisakan Hideki dan aku berduaan di kelas buat berkemas. Merenungkan peristiwa hari itu, aku curhat tentang betapa bahagianya dia di festival ini bareng Hideki. Hideki mengakui semua kerja kerasnya dan menjanjikan hadiah spesial di dalam game nanti. Tapi ya, dasarnya emang aku. Lagi-lagi pikirannya traveling salah nafsir, mengira hadiah itu urusan asmara di dunia nyata. Aku pun langsung bergerak lebih dekat, merem dan minta dicium. Namun tepat saat bibir mereka hendak nempel buat berciuman, gadis-gadis lain menerobos masuk ke dalam kelas. Disusul Bu Saito yang langsung menegur mereka agar tidak melakukan aktivitas mesum yang tidak pantas di sekolah. Protagonis kita yang panik buru-buru mengklarifikasi kalau hadiah yang dia maksud itu buat dihargai di dalam game. Akan tetapi, sepertinya aku ini emang masih hobi untuk menggabungkan batas antara dunia nyata dan game. Dan setelah itu cerita pun selesai sampai di sini coy.